Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah zaman ini Tuhan membangkitkan gerakan reform yang berjuang untuk kembali menegakkan, berjuang untuk kembali membawa kekristenan kembali di dalam pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan, yang mau setia kembali kepada firman Tuhan, yang bertanggung jawab, yang komprehensif, dan kemudian terus membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Tetapi tidak saja di dalam perjuangan reform untuk menegakkan doktrin yang benar, tetapi di tengah-tengah kekristenan yang sudah lama kehilangan akan semangat penginjilan, kita bersyukur ada reform dan injili adalah satu semangat untuk kembali membangkitkan pekabaran Injil bagi gereja Tuhan. Karena itu kita bersyukur kita boleh berada sejaman dengan gerakan reform Injili. Karena itu Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Bahkan ketika kita merenungkan akan anugerah Tuhan di dalam zaman ini, adanya gerakan reform Injili. Bahkan mengerti anugerah itu pun juga kita butuh anugerah Tuhan. Karena begitu mulia, begitu sangat agung, dan begitu signifikan gerakan ini di zaman kita. Karena itu kita bersyukur, dan mari kita terus boleh dipakai Tuhan untuk bersama-sama berjuang di dalam gerakan ini. Satu kali Pendeta Stephen Tong mengatakan, jikalau kalian sudah mengerti gerakan ini, mari berjuang bersama dengan saya. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita juga berjuang di dalam gerakan reform Injili. Kita tidak tahu Bapak Ibu berapa lama kita hidup, tetapi biarlah waktu-waktu yang ada ini kita boleh pakai untuk sungguh-sungguh menggenapkan rencana Tuhan. Kita boleh dipakai Tuhan untuk sama-sama boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa yang sudah mengenal, tetapi ya seperti kalimat atau pepatah tua kuno yang tak pernah usang pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Elvis Rata, saya gembala sidang di GRI Balikpapan. Saya bersama-sama dengan keluarga datang, ada istri saya Ibu Vikaris Oktavina Toding, dan anak saya Glory Evangelia Rata, mungkin ada di mana? Ada di belakang. Iya, ada di belakang. Kami bersama-sama datang ke tempat ini setelah mengikuti sidang sinode, dan kami boleh berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur ada kesempatan boleh bersama-sama. Ya, mungkin Ibu Vina kalau mau mengatakan bahwa dia seperti bernostalgia di sini ya. Nanti Ibu Vina sendiri kalau ada kesempatan boleh bercakap dengan Bapak Ibu, karena dulu 2007 sampai 2010 Ibu Vikaris Oktavina Toding melayani di GRI Cikarang, dan orang-orang ya mungkin banyak yang masih mengenal beliau. Ya, saya waktu itu mengunjungi istri ke sini, jadi sempat saya berada di sini beberapa saat untuk mengunjungi istri pada waktu itu 2010 awal kalau nggak salah, dan ternyata 2010 pertengahan saya masuk STTRI. Ya, jadi itulah semua rencana Tuhan Bapak Ibu. Baik, dengan tetap berdiri mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah kami adalah milik-Mu. Kami datang di awal tahun 2024 ini dengan membawa segala sukacita kami atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan di hari-hari sebelumnya. Tuhan telah memelihara dan memimpin memberkati kami di tahun 2023. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memasuki tahun 2024. Kalau kami merenungkan hidup kami Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Itu berarti Tuhan menginginkan kami berbuat lebih lagi untuk Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, dan melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan, biarlah kembali kami boleh berkomitmen kepadamu. Di tahun ini boleh sama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan gerejamu di tempat ini, kami terus boleh Engkau pakai di dalam pelebaran kerajaan Tuhan. Bapa di surga, kami di pagi hari ini rindu kembali boleh merenungkan firman-Mu, memperlengkapi diri kami dengan kebenaran Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Karena hanya dekat kepadamu lah kami mengerti akan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang menggembalakan pikiran dan hati kami. Dan biarlah firman-Mu sekali lagi boleh menerangi jiwa kami, membawa kami untuk melihat akan kehendak Tuhan yang seharusnya kami hidupi, khususnya memimpin kami di tahun ini. Berkati hamba-Mu yang tidak layak dan terbatas ini Tuhan. Berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Kristus ditinggikan, kiranya Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Ya, bersyukur kepada Tuhan melihat saudara-saudara seiman yang ada di GRI Cikarang ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab. Mari kita membaca Lukas pasal yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup yang bermakna. Mari kita membaca Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-38. 36 sampai ayat yang ke-38. Kita membaca Lukas 2 ayat 36 sampai 38 bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali mendengarkan orang berkata, hidup itu singkat. Kita tentu juga pernah mendengarkan ketika Khairil Anwar menuliskan sajaknya, aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi fakta yang menunjukkan kepada kita, satu persatu orang akan meninggal. Satu persatu orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi bahkan itu meninggalkan kita. Kami di Balikpapan saja tahun 2023, orang-orang terdekat kami yang kami kenal itu ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Satu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kita sebetulnya sedang antri. Semua akan kita alami ke situ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks seperti itulah kemudian kadang-kadang orang juga berkata bahwa hidup itu singkat, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian saya mengisi hidup itu dengan bermakna? Semakin bertambahnya usia seseorang, semakin lama dia mungkin akan merenungkan hidupnya. Apakah aku sudah berbuat sesuatu? Apakah hidupku sudah bermakna? Apakah aku sudah menghabiskan hidupku bermanfaat? Bahkan apakah hidupku bermakna di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, maka di dalam dunia modern kita bisa melihat beberapa indikator atau parameter-parameter orang bisa berkata hidupnya itu bermakna. Pertama, ketika dia merasa dirinya itu berguna, begitu ya. Kita mendapatkan orang ketika menjadikan tolak ukur bagaimana hidupnya itu bermakna ketika dia berguna. Ya, bagi masyarakat, bagi orang lain. Memang itu tentu ada tempatnya di sana. Tetapi yang menjadi ironis bahwa ketika orang itu gampang sekali melihat hidupnya itu bermakna ketika berguna, maka tidak sedikit orang itu hidup di dalam dunia pragmatisme begitu. Ya, seorang filsuf bernama John Dewey, dia mengatakan bahwa hidup pragmatisme itu bagaimana segala sesuatu dijadikan alat untuk mencapai tujuan begitu. Maka ketika hidupnya mencapai tujuan, maka hidupnya bermakna. Maka tidak sedikit orang cepat-cepat di dalam kehidupannya hidup bermakna begitu. Maka tidak sedikit kita melihat orang-orang hari ini hidup dalam dunia instan begitu ya, asal ya pragmatis begitu ya, asal ya berguna, asal ya itu berdampak asal ya. Tetapi apakah itu prosesnya? Apakah itu kemudian menghasilkan sesuatu proses yang benar atau tidak? Ya itu belakangan lah. Yang penting berguna atau berdampak dulu deh. Ya, bahkan tidak sedikit kita melihat orang yang bisa menghasilkan satu dampak yang baik di masyarakat, tetapi sebetulnya itu berasal dari sebuah pelanggaran dan dosa misalnya. Memberikan sesuatu hal bagi masyarakat tetapi itu dari uang korupsi misalnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, indikator ini kemudian mendorong seseorang yang melakukan sesuatu untuk berguna begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mesti memahami bahwa seseorang itu digerakkan oleh tujuan. Ada sesuatu tujuan yang menggerakkan dia. Maka ketika dunia kita lihat hari ini di dalam dunia modern, bagaimana ia merasa diri berdampak ketika ia bisa ya berguna begitu. Akhirnya ya kadang-kadang sudah masuk di dalam dunia pragmatisme begitu. Menghabiskan hidup tanpa ada pergumulan, tanpa ada sesuatu perenungan proses di sana, tetapi yang penting ada hasil begitu.
Tetapi dalam dunia modern kita juga bisa melihat parameter kedua. Orang itu bisa mengatakan bermakna ketika dia sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Ya, beberapa orang-orang mengatakan yang penting kita sibuk, itu namanya parameter kita bermakna. Sibuk, aktivitas, kemudian dengan berbagai macam kegiatan, kesibukan. Bahkan ada orang mengatakan kayaknya 24 jam kurang deh, tambah satu lagi 25 jam satu hari. Kayaknya kurang ini 24 jam. Bahkan hidupnya terus sibuk. Hari Minggu pun tidak pergi ke gereja karena kesibukan. Keluarga pun terbengkalai karena kesibukan. Di kantor sampai tengah malam, kalau perlu tambah lagi 1 jam. Pokoknya hidupnya tuh sibuk dan sebagainya. Aktivitas dan sebagainya. Lalu kemudian ada orang mengatakan bahwa hidup itu juga bermakna ketika kita bisa menikmati berbagai macam keindahan, berbagai macam petualangan. Bapak Ibu, ada orang mengatakan hidup ini belum terasa indah kalau belum ke Tanah Toraja. Saya orang Toraja, Bapak Ibu. Ya, belum ke Danau Toba misalnya, belum ke Labuan Bajo, belum ke Raja Ampat. Hidup itu belum bermakna kalau belum mengunjungi semua itu. Wah, itu sebabnya orang berbagai macam cara untuk berusaha untuk mendapatkan itu. Memang tentu ada tempatnya. Tetapi kemudian kalau kita merenungkan, Bapak Ibu, kenapa ada orang yang terus saja mengumpulkan uangnya sebanyak mungkin? Ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk mendapatkan uang begitu. Ada tempatnya memang. Tetapi yang saya maksud adalah ketika tujuan ia terus melakukan sesuatu itu demi menumpuk uang. Akhirnya dia jatuh kepada keserakahan, ketamakan. Tapi kenapa orang itu menumpuk uang? Kenapa orang itu terus saja mencari uang? Seperti tidak puas-puas begitu ya. Memang sih ada tempatnya kita memang harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi ketika orang itu sudah terjebak di dalam sebuah keinginan untuk terus menumpuk uang, akhirnya jadi ketamakan, keserakahan. Tapi apa sebetulnya yang memotivasi dia? Adalah sebetulnya karena ia merasa dengan uang-uang itu ia bebas melakukan apa saja. Dengan uang-uang itu dia punya pilihan yang banyak untuk menentukan apa saja. Mau hari ini di Amerika, oke, besok sudah di Australia. Oh, ada uang kok. Mau melakukan ini, ada uang kok. Jadi dia merasa diri bebas menentukan pilihannya ketika ada uang. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kadang-kadang mengejar uang akhirnya terjebak di dalam keserakahan seperti itu. Kadang-kadang sulit sekali untuk kemudian bagaimana dia belajar untuk tunduk kepada firman. Kenapa? Karena pikirannya tuh udah ujung-ujung uang terus. Ya boleh memang di dalam bagian ini kita bekerja, kita menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan, untuk dipakai melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika uang itu sudah menjadi dasar kebahagiaan seseorang, petualangan, kemudian menghasilkan sesuatu yang membuat dia merasa bermakna dengan uang-uang itu, saudara, ya, maka kemudian tidak sedikit orang itu kemudian menghasilkan sesuatu kepuasan-kepuasan yang dia rasa dirinya puas. Tapi sebetulnya apakah itu bermakna? Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian ada juga orang yang merasa bahwa dia bermakna ketika ada kebahagiaan di pribadi yang dia rasakan. Kebahagiaan pribadi ketika dia merasa bahwa dia itu diterima oleh masyarakat. Ada orang merasa bermakna ketika dia itu dihargai di masyarakat. Dia punya reputasi yang baik dan menghasilkan pujian dari masyarakat. Ada orang bermakna ketika merasa dirinya dipuji, ya dihargai, signifikan dan sebagainya. Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berbakti, tidak boleh berkarya bagi masyarakat dan bangsa, tidak. Tetapi apa yang mendasari itu semua? Apakah kita merasa diri bermakna hidup ketika kita mendasari itu dengan puji-pujian untuk diri sendiri dan sebagainya? Maka banyak hal sebetulnya dalam prinsip-prinsip kehidupan hari ini, di dalam dunia ini, yang perlu kembali kita lihat di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu, seorang guru pernah berkata, perahu itu dipanggil untuk masuk ke dalam air. Tapi bahayanya ketika air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu, perahu itu pelan-pelan akan tenggelam. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menerangi dunia yang berdosa ini. Tapi bahayanya ketika prinsip-prinsip dunia yang berdosa sudah mulai masuk ke dalam gereja, sudah mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Pelan-pelan kita akan tenggelam dan terbawa arus.
Saya ingat kalimat pendeta Stephen Tong yang Pak Ahok juga kadang kutip. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Ikan yang mati adalah ikan yang terbawa arus. Hari ini kita mau belajar dan merenungkan satu tokoh yang Tuhan hadirkan di zaman ketika Tuhan Yesus beberapa saat setelah dilahirkan dalam dunia ini. Kita lihat dalam konteks ini. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita coba mengajukan satu pertanyaan dalam hati kita. Lalu kalau begitu bagaimana Alkitab memberikan kita kebenaran mengenai hidup yang bermakna itu? Hidup yang bermakna itu seperti apa sih? Alkitab sangat jelas. Alkitab memberikan kita terang kebenarannya untuk melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Hana. Bapak Ibu saudara sekalian, Hana digambarkan di sini adalah salah satu tokoh yang Tuhan hadirkan di Injil Lukas bersama dengan beberapa orang-orang seperti Simeon, seperti Maria, Yusuf yang digambarkan adalah orang yang taat. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam gambaran ini kita menyaksikan ketika Tuhan Yesus itu umur 8 hari maksudnya. Ayat 21 kita lihat, Yesus ketika umur 8 hari dia dibawa untuk disunat. Lalu kemudian masuk ke dalam ayat 22, kita lihat ketika genap waktu pentahiran di dalam hukum Musa, ya, ketika seorang anak laki-laki sudah berusia 40 hari dibawa ke bait Allah untuk ditahirkan. Maka konteks ini kita melihat kisah Nabiah atau kisah Nabi perempuan Hana ini terjadi pada masa-masa awal kehidupan Yesus. Ketika Yesus itu berumur 40 hari dipersembahkan di bait Allah untuk ditahirkan, untuk dikuduskan. Dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf ke bait Allah. Disitulah ia bertemu. Simeon bertemu, juga Hana bertemu di situ. Saudara, konteks ini menunjukkan apa? Lagi-lagi kita melihat bahwa kisah kelahiran Kristus, seputaran kelahiran Kristus itu menunjukkan satu tema penting, yaitu hadirnya kembali pengharapan. Saudara, di dalam kitab Kejadian kita melihat ketika bangsa Israel, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden melalui pintu timur. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 3:24. Diusir dari pintu timur, saudara. Tetapi ketika kita melihat itu bahwa waktu manusia berdosa, mereka diusir dari Taman Eden, itu satu gambaran hilangnya pengharapan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru kita melihat, di dalam nuansa inkarnasi, di dalam kehadiran Kristus kembali, itu pengharapan kembali datang, ditandai dengan bintang dari timur. Timur di perjanjian lama menunjukkan hilangnya pengharapan. Konteks timur di perjanjian baru, datangnya kembali pengharapan. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat ketika nuansa pengharapan itu kembali datang, Tuhan hadirkan beberapa orang-orang di sana untuk meneguhkan kembali setiap kita, gereja Tuhan sepanjang sejarah. Bagaimana tokoh-tokoh ini Tuhan pakai untuk memberikan kita pelajaran iman. Dan saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus berumur 40 hari itu dibawa ke bait Allah, lalu kemudian dikatakan di situ bertemu dengan Simeon dan Hana. Saudara-saudara sekalian, Simeon kemudian ketika dia dipeluknya anak bayi itu, ya, Simeon mengambil Yesus dari pelukan orang tuanya dan membawanya ke dalam pelukannya, kemudian dia memberikan satu nubuat. Simeon menyatakan banyak hal termasuk kejatuhan dan bangkitnya banyak orang di Israel. Ya, kita lihat itu di ayat sebelumnya. Maka setelah itu Hana muncul. 3 ayat saja Bapak Ibu kita lihat. Tetapi motif Injil Lukas ini agak berbeda, bukan berbeda bagaimana, tetapi dia punya ciri khas di dalam penulisan diperbandingkan dengan Injil sinoptik yang lain. Kenapa saudara? Kita tahu Lukas adalah seorang dokter. Dokter itu gimana sih cara berpikirnya? Terstruktur Bapak Ibu. Ini ya 3 kali 1 ya, tok 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 tok. Maka jangan heran ketika kita membaca Injil Lukas, Lukas itu menjelaskan secara detail. Detail berbeda dengan yang lain ya. Memang juga ada yang lain punya ciri khas, tetapi kalau kita lihat Lukas itu cukup detail menjelaskan Bapak Ibu. Maka ketika kita lihat Hana, walaupun 3 ayat tetapi cukup detail Lukas jelaskan itu.
Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam bagian ini, kehadiran Hana di sana menunjukkan sebuah pengharapan. Dan bagaimana kita melihat itu di dalam bagian ini. Mari kita lihat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari seorang Hana. Bapak Ibu sekalian, Hana di dalam bagian ini, dia adalah satu gambaran bagaimana ia memiliki pengharapan. Ia memiliki kehidupan rohani yang baik. Poin pertama kita mau belajar, Hana, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang janda. Usia 84 tahun. Dikatakan di dalam bagian itu, Bapak Ibu sekalian, dikatakan lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Kehadiran Hana di sini menghadirkan sebuah pengharapan yang baru. Dikatakan di dalam bagian itu, Hana seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Hana adalah seorang nabi perempuan, Bapak Ibu sekalian, nabiya. Dia muncul. Narator itu mengatakan kemunculannya itu di saat umat Allah telah mengalami yang namanya kemunduran rohani. Umat Allah di saat mengalami kemunduran rohani, Tuhan hadirkan sebuah pengharapan. Kehadiran Hana, seorang nabi perempuan, nabiya begitu. Itu mau menunjukkan Allah kembali menyatakan pengharapan rohani bagi umatnya dengan kehadiran Hana. Bahkan dikatakan seorang Hana itu memiliki kerohanian yang begitu sangat baik sekali. Dikatakan di situ, ya dikatakan Hana adalah seorang nabi perempuan. Nabi itu, nabiya begitu, adalah penyambung lidah Tuhan, mengatakan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, itu berarti ketika umat Allah telah lama kehilangan, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan di dalam dunia, di dalam masa intertestamental kita bisa melihat itu. Maka munculnya Hana ini menjadi satu pengharapan baru bahwa Tuhan kembali membangkitkan, ada pengharapan rohani bagi umatnya di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di tengah-tengah kehidupan ini kita lihat lagi pengharapan berikutnya. Kita lihat selain ia adalah nabi, dia juga adalah dikatakan anak Fenuel dari suku Asher. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 12 kita lihat ketika Rehabeam, Raja Rehabeam itu memerintah dengan tangan besi, lalu kemudian Israel itu pecah jadi dua. Israel utara yang dihuni oleh 10 suku itu diperintah oleh Yerobeam. Israel selatan itu dihuni oleh 2 suku, Benyamin dan Yehuda, itu diperintah oleh Rehabeam. Di atas ini Galilea, daerah Galilea, di bawah ini daerah Yerusalem, Yudea. Dan saudara lihat, Asher, suku Asher itu ada di atas. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa Lukas menjelaskan ini? Di dalam hikmat Roh Kudus, Lukas ini menjelaskan untuk apa, saudara? Dikatakan Hana itu berasal dari suku Asher yang ada di Galilea. Dan itu menunjukkan, mau memberikan satu gambaran. Karena menurut sebagian orang saat itu, fakta ini disebut untuk menolak pendapat orang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sebuah gambaran kebangkitan baru, keronen itu dihadirkan. Kehadiran Hana yang berasal dari suku Asher itu menyatakan ada kebangkitan pengharapan di situ. Saudara sekalian, maka berikutnya kita lihat seorang Hana itu muncul untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah keterpurukan manusia saat itu, di tengah-tengah kemunduran rohani saat itu, Tuhan menghadirkan seorang Hana. Itu berarti ada pengharapan, ada pengharapan, ada pengharapan di sana. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin seringkali kita melihat banyaknya kegagalan-kegagalan, banyaknya keterpurukan-keterpurukan, baik itu sistem-sistem di pemerintahan, baik itu di masyarakat, bahkan mungkin kita yang seringkali gagal mengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu memasuki tahun 2024, mari kita kembali memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Di tengah-tengah keterpurukan Israel saat itu, Tuhan hadirkan Hana. Tuhan hadirkan Hana untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Maka bagian pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat apakah yang kemudian dihidupi oleh seorang Hana. Kehidupannya, kehadirannya di dalam bagian pertama, narator menunjukkan bahwa adanya pengharapan baru yang Tuhan hadirkan di sana. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, poin yang kedua yang kita bisa renungkan juga di dalam bagian ini, bahwa seorang Hana, kita tahu dia memiliki banyak keterbatasan.
dalam konteks saat itu. Dikatakan di situ, ia sudah sangat lanjut usia. Ya, kita bisa membayangkan usia 84 tahun bagaimana lah ya, keriputnya bagaimana, kemudian mungkin sudah tidak tegak lagi, mungkin dia sudah bungkuk dan sebagainya. Ya, bersama suaminya hanya 7 tahun, setelah itu ia menjanda. Dan ia tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu, itu menunjukkan apa? Bagaimana kemudian Hana yang sudah lanjut usia. Bagaimana kemudian dikatakan lagi ia adalah seorang wanita. Saat itu di dalam dunia patriarkal, Bapak Ibu, namanya wanita, namanya janda, apalagi sudah tua, ini paket komplit. Ini adalah orang-orang yang dipandang rendah saat itu. Second class. Tetapi lihatlah motif daripada penulisan Injil Lukas. Kita lihat Lukas itu mengangkat orang-orang marginal, saudara. Ya, para gembala begitu ya. Ya, para wanita second class saat itu. Tapi justru mereka itulah yang justru Tuhan berikan pengharapan untuk menunjukkan bahwa dunia ini masih ada pengharapan dengan hadirnya orang-orang seperti ini. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa Tuhan justru bisa menyatakan anugerahnya. Bahkan orang bisa mengalami atau melayani Tuhan atau pengabdian kepada Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Keterbatasan Hana tidaklah membuat ia tidak melayani Tuhan. Keterbatasan Hana tidak membuat ia kemudian minder dan tidak mau melayani Tuhan. Saudara lihatlah di dalam bagian ini. Dikatakan dalam bagian itu, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara-saudara sekalian, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Banyak komentator mengatakan ya mungkin dia itu tinggal di sekitar bait Allah. Mungkin ia berada di dalam bait Allah, tetapi lebih tepatnya kita merenungkan atau kita memahami, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di sini berbicara ia selalu berada di bait Allah untuk melayani Tuhan. Ia selalu melibatkan dirinya dengan pelayanan-pelayanan di bait Allah. Saudara, figur nabiah, nabi perempuan, itu berarti dia akan tampil untuk memberikan pengajaran, memberikan firman. Seorang komentator termasuk Matthew Henry mengatakan bahwa kemungkinan besar dia itu mengajar para perempuan-perempuan pada waktu itu yang dianggap second class. Tapi dia kumpulkan orang-orang itu, dia ajar mereka dengan firman, dengan Taurat begitu. Ya samalah mungkin dalam konteks kita hari ini. Ya dia mungkin membentuk PW begitu ya. PW di bait Allah begitu. Persekutuan wanita mungkin ya. Untuk kemudian mengajar para wanita-wanita saat itu, saudara. Karena nabiah perempuan, dia nabi perempuan. Itu berarti dia akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Suara kebenaran. Dan lihatlah konteks keterpurukan kerohanian Israel saat itu. Ya ini tuh tentu tafsiran begitu ya. Dia kumpulkan para wanita untuk dia ajar melihat pengharapan itu. Dan saudara lihatlah bagaimana kemudian dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia melibatkan diri terus di dalam pelayanan-pelayanan bait Allah. Bahkan dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat apa yang dihidupi oleh seorang Hana. Keterbatasannya, dia perempuan, dia janda, dia sudah tua. Tapi keterbatasannya itu tidak menghalangi dia melayani Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kalau kita lihat merenungkan kehidupan kita, seringkali kita itu hidupi iman seperti bangsa Israel di padang gurun. Iman kita itu banyak didefinisikan oleh apa yang ada di sekitar kita. Iman kita itu seringkali dibentuk oleh keadaan hati kita. Iman kita itu seringkali dibentuk oleh penilaian orang lain. Bapak Ibu, bangsa Israel ketika sudah dibebaskan, dia sudah lewat laut Teberau, dia bersuka cita di padang gurun. Setelah itu tidak ada lagi makan, tidak ada air, bersungut-sungut lagi. Bahkan Musa mau dibunuh dan sebagainya. Dikasih lagi pemeliharaan Tuhan. Setelah itu bersuka cita. Habis itu tidak ada lagi dia lihat apa yang di depan mata, bersungut-sungut lagi. Bukankah iman itu sama dengan kita hari ini? Kita seringkali ketika mau melayani Tuhan tergantung mut-mutan, saudara. Ketika kita keadaan baik, pekerjaan baik, wah kita rajin melayani, kita rajin pergi PI dan sebagainya. Tapi ketika mungkin ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, atau mungkin ada clash sedikit di kantor, kita udah nggak mau lagi melayani. Iman kita udah mulai lagi, waduh bagaimana ya. Kita memiliki banyak keraguan dalam hidup kita. Iman yang dibentuk seringkali adalah iman
berdasarkan keadaan di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Hana, Hana tidak melihat keterbatasan itu sebagai sesuatu yang membatasi ia melayani Tuhan. Ia perempuan, ia janda, ia tua. Sesuatu paket komplit yang kita lihat ini membuat seharusnya mungkin ia bisa minder, membuat seharusnya mungkin ia tidak lagi mau melayani, membuat seharusnya ia mungkin ya sudahlah, pasrah dengan keadaan saat ini, pasrah dengan kondisiku saat ini. Seringkali kita juga menghidupi seperti itu, bukan? Kita terlalu gampang untuk melihat diri kita sebagai korban, sebagai victim dan sebagainya. Ya udahlah. Saya pinjam kalimat Pendeta Stephen Tong, jangan pernah menghina dirimu. Saudara, seringkali kita tuh gampang menghina diri dengan keterbatasan kita, dengan kondisi-kondisi kita. Tetapi lihatlah Hana. Hana melayani Tuhan, tidak melihat kondisinya. Dan itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Di tahun 2024 saya percaya Tuhan mau berbicara bagi kita. Kondisi-kondisi yang ada. Bahkan lihatlah Hana, 84 tahun Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tidak muda lagi. Tapi ia terus setia kepada Tuhan, melayani. Kalau saya meminjam tokoh yang hari ini dekat dengan kita, Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong tahun ini sudah 84 tahun, saudara. Ia tidak muda lagi. Tapi terus saja ia keliling kota demi kota, desa demi desa, negara demi negara mengabarkan Injil. Tahun ini dia mau pergi ke Amerika Selatan, pergi ke Australia dan sebagainya. Tidak pernah berhenti dia pikirkan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah berhenti dia merenungkan jiwa-jiwa yang harus dengarkan berita Injil. Saudara, kita lihat dia didorong pakai kursi roda. Kondisi sudah tidak muda lagi. Kondisi sudah terbatas dan lemah. Tetapi semangat yang menggebu-gebu tidak pernah surut. Api penginjilan yang terus berkobar-kobar di dalam hati Pak Tong. Apa yang mendasari itu semua? Itulah yang kita terus renungkan. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di depan kita, di sekitar kita, untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Mungkin selama ini kita sudah mulai redup ketika kita melayani, sudah tidak lagi semangat ketika kita melayani. Kenapa? Jangan-jangan kita terlalu berpusat kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita terlalu melihat diri kita lebih besar daripada apa yang seharusnya kita lihat. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kadang-kadang kita memiliki kekhawatiran hidup. Kadang-kadang kita memiliki kegelisahan hati. Kenapa? Karena kita sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? 3 hal paling tidak itu menjadi perenungan kita. Kenapa kita sulit melihat kehadiran Tuhan? Akhirnya kita gampang khawatir, gampang gelisah dan sebagainya. Pertama, saudara, karena kita melihat masalah hidup kita itu lebih besar daripada Allah kita. Kita gampang sekali melihat, wah masalahku terlalu besar. Padahal sebetulnya kita memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada itu. Akhirnya kita ketika ada masalah, waduh sepertinya, waduh dunia ini sepertinya sudah gelap semua begitu. Wah sudah tidak ada lagi semangat mau pergi ke gereja melayani. Sudah tidak ada lagi semangat pergi persekutuan doa. Sudah tidak ada lagi semangat pergi diajak berkunjungan begitu. Kenapa? Karena masalahku terlalu berat Pak Pendeta. Masalahku terlalu berat Bapak Vikaris dan sebagainya. Wah. Akhirnya kita sulit melihat kehadiran Tuhan. Padahal kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah hidup kita. Yang kedua, kenapa kita sulit melihat kehadiran Tuhan? Karena kita terlalu gampang melihat diri. Sekali lagi gampang melihat diri. Terus melihat diri. Akhirnya kita tidak sulit melihat kehadiran Tuhan. Dan ketiga, kenapa kita gampang sekali khawatir dalam hidup kita? Kenapa kita sulit sekali melihat kehadiran Tuhan? Karena kita gampang lupa kebaikan Tuhan di masa lampau. Tuhan sudah pelihara kita 2023 yang lama. Tuhan sudah pelihara kita tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita harus khawatir lagi hari ini? Kenapa kita harus gelisah hati kita hari ini? Kalau Tuhan sudah pelihara dan pimpin kita tahun-tahun sebelumnya, kenapa kita masih ragu untuk melangkah hari ini? Saudara, lihatlah Hana. Hana punya pengharapan. Hana itu tidak membatasi dirinya. Hana tidak minder dengan keterbatasannya. Hana tidak menghina dirinya dengan keterbatasan itu. Tapi semakin dia menggebu-gebu melayani Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena di sini dikatakan siang malam beribadah. Siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Saudara-saudara sekalian, ia membaktikan diri sepenuhnya pada kegiatan-kegiatan ibadah. Bahkan dikatakan berpuasa, dalam konteks Yahudi berpuasa itu bisa 2 kali seminggu ya. Ya, kemungkinan Hana melakukan itu.
Tapi dikatakan juga ia berpuasa dan berdoa. Ia membaktikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Ia tidak hanya berpuasa 2 kali seminggu, tetapi ia juga bagaimana menunjukkan kehidupan yang menyangkali keinginan duniawinya. Berpuasa, Bapak Ibu, kalau saudara dan saya merenungkan kembali, apa sih artinya ketika kita berpuasa? Ya, kita bukan berarti mau ikut-ikut orang lain, saudara-saudara kita yang berpuasa juga di bulan-bulan tertentu, tidak. Kita berpuasa untuk apa? Hal yang paling penting adalah bagaimana kita belajar menyangkali keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana kita terus boleh bergantung kepada Tuhan. Itu makna berpuasa. Dan itulah yang dilakukan Hana. Ia terus belajar bergantung kepada Tuhan. Ia terus belajar menyangkali keinginan-keinginan tubuhnya dengan berpuasa. Dan bukan saja berpuasa, di situ juga dikatakan ia berdoa. Di dalam konteks kita bisa kita katakan ia menjadi pendoa syafaat. Bapak Ibu saudara sekalian, ia berdoa, beribadah dan berpuasa dan berdoa siang malam. Itu berarti dia menjadi pendoa syafaat untuk orang lain kepada Bapa. Dan ini tentu adalah satu kontras. Lukas ingin mau membandingkan dengan kehidupan orang-orang Farisi ahli Taurat saat itu. Mereka berpuasa, mereka berdoa untuk apa sih? Supaya dilihat orang. Wah, menunjukkan kerohaniannya mereka. Ada kesombongan yang muncul untuk diri. Tapi Hana berbeda. Hana hadir di sana, mempertunjukkan bagaimana siang malam ia berpuasa, siang malam ia berdoa. Untuk menunjukkan satu kebergantungannya kepada Tuhan. Untuk terus berdoa syafaat untuk orang-orang lain. Beda dengan orang Farisi ahli Taurat, berdoa untuk diri sendiri, untuk kesombongan diri. Satu kontras yang begitu sangat jelas kita lihat Lukas membandingkan ini. Keterpurukan para pemimpin-pemimpin agama saat itu, hadirnya Hana memberikan satu gambaran pengharapan baru di sana. Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat bagaimana ia menghabiskan waktu melakukan kegiatan-kegiatan agama. Ia selalu berada di dalam keadaan berdoa, di situ menjalani kehidupan doa. Bapak Ibu, ia melayani Allah. Ia melayani Allah. Hana, Bapak Ibu, bukan saja melakukan sesuatu yang baik, tapi melakukan dengan dasar pemikiran dan tujuan yang baik. Dan yang ketiga kita melihat di sana, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Hana di sana? Ia melakukan karena adanya pengharapan di dalam dirinya. Maka pengabdian kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan itu didasari oleh pemahaman yang benar. Pelayanan kepada Tuhan itu didasarkan oleh pemahaman yang benar. Seringkali saya mengatakan kepada teman-teman atau jemaat ketika kami akan pergi KKR regional. Kenapa sih kita harus pergi ke Toraja, ke Kupang, ke Ambon, ke Dayak, ke Papua, ke kantong-kantong Kristen, ke Sumatera Utara, ke kantong-kantong Kristen. Kenapa tidak pergi saja misalnya di Afghanistan atau di mana gitu? Ya memang itu ada tempatnya, ada bagiannya di sana. Tapi kenapa kalau kita lihat ya STEMI banyak melakukan itu, KKR regional itu di kantong-kantong Kristen? Saya mengatakan 3 hal. Pertama, orang Kristen yang lahir dari Kristen belum tentu sudah dia mengalami pertobatan yang sejati. Kita sebagai orang Toraja, orang Batak, orang Ambon, orang Manado, belum tentu orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen itu juga sudah mengalami pertobatan yang sejati. Maka Injil harus diberitakan. Kedua, dia pernah mungkin jadi Kristen, tapi di dalam pergumulan hidupnya dia mulai meragukan imannya kepada Kristus. Mungkin kekecewaan, mungkin kepahitan hidup, mungkin pernah diputuskan pacar, mungkin pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Dia mulai meragukan imannya. Maka Injil diberitakan untuk meneguhkan kembali imannya. Yang ketiga, Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Maka boleh saya katakan, iman yang benar hanya mungkin bisa muncul. Iman yang benar itu hanya bisa ditimbulkan oleh doktrin yang benar. Saudara kita lihat, saudara-saudara kita yang lain juga gencar melakukan KKR. Kita berteologi reform. Tuhan hadirkan bagaimana kita melihat kesetiaan teologi reform kepada Alkitab. Teologi reform itu pendekatan Bapak Ibu ya, pendekatan kita melihat reform itu adalah satu semangat untuk back to the Bible. Kita yang mengerti doktrin yang benar, kenapa kita tinggal diam, mulut kita diam untuk memberitakan itu kepada orang lain? Di luar sana penyesatan semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin bertumbuh, kita diam saja. Oh begitu ya, oh begitu ya. Tidak saudara. Kita yang mengerti doktrin yang benar harus pergi memberitakan Injil. Karena iman yang benar hanya bisa muncul oleh doktrin yang benar.
Dan karena itu Bapak Ibu, saya percaya inilah yang mendasari juga Hana. Dikatakan di situ Hana tidak melihat keterbatasannya untuk menghalangi dia melayani. Hana, kehidupan Hana juga didasarkan bagaimana ia hidup dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu hanya bisa didapatkan oleh kedekatan relasi yang benar dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah sebabnya seringkali kita mendengarkan istilah berpaut kepada Allah, berpaut kepada Allah. Apa sih arti berpaut kepada Allah? Abraham Kuyper menjelaskan ini dengan begitu indah, memberikan satu ilustrasi. Berpaut itu seperti seorang bayi yang sedang menyusu di mamanya. Ketika ia menyusu, ia menikmati makanan dari mamanya. Tetapi bukan saja makanan yang ia nikmati, tetapi pelukan, cinta kasih, kehangatan dari mamanya yang ia rasakan. Tapi lihatlah ketika mamanya itu pergi ke dapur misalnya, atau dilepaskanlah susu itu, apa yang terjadi? Anaknya akan menangis semenangis-menangisnya. Kenapa ia menangis? Bukan saja ia tidak mendapatkan lagi makanan dari mamanya, tetapi ia tidak lagi mendapatkan kehangatan cinta kasih daripada mamanya, kehangatan pelukan daripada mamanya. Itulah yang namanya berpaut kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita betul-betul menikmati kehangatan cinta kasih Tuhan. Dan kita merasa gelisah, merasa tidak tenang ketika kita jauh daripada Tuhan. Itulah yang dirasakan Hana. Maka dikatakan terus ada di bait Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Hatinya terus berpaut kepada Allah. Sehingga itulah yang menghasilkan pengharapan yang semakin besar. Dan pengharapan yang semakin besar itu dia sudah lihat ketika ia sudah melihat bayi Yesus bersama Simeon di bait Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di sini kita mau belajar bagaimana Hana memiliki kerohanian di masa tua. Setelah itu Hana tidak diceritakan lagi Bapak Ibu. Tetapi kita lihat bagaimana 3 ayat ini betul-betul memberikan kebenaran yang begitu sangat dalam sekali. Kita memulai tahun 2024 ini. Pengharapan Tuhan berikan lagi. Saya percaya Tuhan masih memberikan kita pengharapan-pengharapan baru di kota Cikarang ini. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan melayani Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di sana yang harus kita layani. Ada begitu banyaknya para mahasiswa-mahasiswa yang perlu dijangkau. Ada begitu banyaknya jiwa-jiwa yang harus diinjili di luar sana. Ada begitu banyaknya hal-hal yang kita bisa lakukan melayani Tuhan. Dan tentu itu didasari oleh kedekatan kita kepada Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan Hana. Dan kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Di dalam bagian ini, apa yang kemudian dihidupi oleh Hana. Bagian ini memberikan kita gambaran poin ketiga. Pengabdian kepada Tuhan tentu banyak bentuk yang bisa dilakukan. Namun selalu akan melibatkan 3 hal. Di dalam konteks ini kita lihat 3 aspek di dalam pengabdian kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, yang juga boleh menjadi dasar pemikiran perenungan kita ketika kita melayani. Pertama di situ melibatkan ibadah, berdoa, berpuasa, kesaksian, bersaksi bagaimana ia kemudian nanti di ayat 38 kita lihat bagaimana ia dipakai Tuhan untuk bersaksi, dan ada pengharapan yang menjadi dasar pelayanan Hana. Pengharapan, dia sudah kemudian lihat Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan itu dia sudah lihat. Tapi pengharapan yang terus boleh bertumbuh, itulah yang mendasari pelayanan Hana, kehidupan rohani Hana. Dan Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian keempat, kita lihat ayat yang ke-38 di sana. Dikatakan di dalam bagian itu Bapak Ibu sekalian, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Orang yang sudah melihat kebenaran, orang yang sudah dihidupkan oleh berita Injil, ia tidak akan pernah diam. Mulutnya akan terus berbicara tentang Kristus. Kita lihat di sini dalam gambaran ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan mengucap syukur kepada Allah. Dia sudah lihat Mesias itu. Lalu kemudian ia katakan berbicara tentang anak itu kepada semua, bukan sebagian, semua orang. Itu berarti apa Bapak Ibu sekalian? Pemahaman yang benar tadi itu mendorong atau mendukung atau membangunkan pengharapan yang besar di sana. Dan
Dalam bagian ini, Hana tidak tinggal diam. Hana menceritakan tentang kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat apakah yang dilakukan oleh Hana. Hana menceritakan tentang kelepasan untuk Yerusalem. Saudara sekalian, apakah yang dimaksud kelepasan untuk Yerusalem? Di dalam bagian ini kita melihat Bapak Ibu sekalian, Perjanjian Lama menjelaskan bahwa pembebasan umat terpilih di zaman Mesias nanti, yang kemudian kita lihat beberapa ayat ya. Misalnya kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 2. Nubuatan Yesaya menjelaskan bahwa nanti tempat terpilih untuk dilaksanakannya karya keselamatan itu di Yerusalem. Coba kita lihat Yesaya 40 ayat 2. Yesaya 52 ayat 9. Saya bacakan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat kepada segala dosanya. Lalu kemudian Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Dan inilah kemudian yang digenapkan di dalam Injil Lukas. Mari kita baca Lukas 18. Lukas 18 ayat 31 Bapak Ibu. Kita lihat dan kita baca bersama-sama ayat 31. Lukas 18 ayat 31, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi di Yerusalem. Inilah yang dikatakan Lukas, nubuatan kitab Yesaya itu akan tergenapi, yaitu Yerusalem akan dipakai, dipilih Tuhan untuk melaksanakan karya keselamatan. Itu sebabnya itulah pengharapan Hana, itulah pengharapan Simeon juga. Lalu dikatakan di dalam bagian itu, kembali kita ke Lukas pasal yang kedua, dikatakan di dalam bagian itu, Hana menceritakan kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kelepasan di sini berbicara tentang penebusan karya Kristus yang akan tergenapi itu, dan Tuhan pakai Yerusalem untuk melaksanakan karya penebusan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita bisa renungkan? Konsep penebusan di dalam bagian ini, saya percaya ada beberapa hal yang kita bisa renungkan di situ. Pertama, Bapak Ibu, konsep penebusan itu menyiratkan hal pertama, bahwa penebusan itu menyiratkan sebelumnya ada perbudakan. Sebelumnya ada yang mengikat, yang memperbudak. Dan disitulah berbicara bahwa bukan saja ini berbicara, dan tentu bagian ini tidak berbicara penebusan atau pembebasan secara jasmani, tetapi kita melihat bahwa ini berbicara tentang pembebasan rohani, penebusan rohani di situ. Karena sebelumnya ada yang telah mengikat dan dibebaskan. Demikianlah ketika kita melihat konsep penebusan, bahwa dulu kita adalah diikat oleh dosa. Dulu kita adalah hamba daripada dosa. Tetapi sekarang, di dalam karya keselamatan Kristus, kita telah dibebaskan. Ada pembebasan. Ada pembebasan di sana. Yang kedua, saudara, penebusan juga menyiratkan ada harga yang dibayar. Bagian ini mau menjelaskan bahwa karena upah dosa itu adalah maut. Dan disitulah kita melihat bahwa harus ada korban pengganti di sana. Harus ada darah yang tercurah di sana. Harus ada tubuh yang tercabik-cabik di sana. Dan itulah yang kita kenal dengan karya Kristus di atas kayu salib. Ada harga yang dibayar. Kristus harus rela mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, perkataan keempat Yesus di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan pertama, Yesus mengatakan Bapa. Perkataan ketujuh, Yesus mengatakan Bapa. Karena saat itu, Yesus bertindak sebagai the Son of God, anak Allah. Tetapi perkataan keempat, dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ia mengatakan Allahku? Karena saat itu ia bertindak sebagai the Son of Man, anak manusia, saudara dan saya yang seharusnya di atas kayu salib. Tapi kemudian ketika dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus rela ditinggalkan oleh Allah Bapa? Martin Luther mengatakan agar kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Allah Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ini satu gambaran kelepasan Yerusalem yang begitu penting, yang harus diberitakan. Dan Hana mengatakan itu kepada mereka, kepada orang-orang yang dia jumpai di sana. Dan yang ketiga saudara, kita melihat bahwa penebusan itu juga menyiratkan ada kepemilikan atas apa yang sudah ditebus. Siapa yang sudah ditebus. Itulah sebabnya di dalam teologi Reform kita sangat mengenal teologi Calvin, yaitu kepemilikan di dalam Kristus. Kita dalam milik Kristus. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, pada bulan Desember yang lalu, kami di Balikpapan ada sahabat kami, dia kanker. Lalu kemudian dia sudah stadion lanjut. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang begitu sangat menguatkan ketika ia mengatakan bahwa apakah penghiburan kita untuk berangkat, penghiburan kita karena kita sudah milik Kristus, kita di dalam genggaman tangan Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Itulah yang membuat ia kuat untuk berangkat. Itulah yang membuat ia kuat untuk bertemu dengan juru selamatnya. Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tapi biarlah di tahun baru ini kita pegang kembali satu pengharapan, satu keyakinan iman bahwa kita adalah milik Kristus. Segala hal tidak dapat membuat kita kehilangan. Bagaimana kita boleh berpaut kepada Tuhan? Bagaimana kita dalam milik Kristus? Itulah yang membuat kita terus beria-ria datang kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Itulah yang membuat kita terus memikirkan pekerjaan Tuhan di kota Cikarang ini. Itulah yang membuat kita terus memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan anugerah terbesar dari Allah, yaitu Kristus bagi kita. Bapak Ibu sekalian, anugerah terbesar bagi dunia ini adalah Kristus. Anugerah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus dan firman-Nya. Bukankah ini sudah diberikan bagi kita firman-Nya? Bukankah Roh Kudus sudah diberikan bagi kita? Pembacaan Roma 12 tadi mengingatkan kita bahwa karunia-karunia sudah diberikan bagi gereja untuk melayani, untuk mengajar, untuk menguatkan, untuk menggembalakan dan sebagainya. Tidak ada satupun sebetulnya orang mengatakan saya tidak punya karunia. Orang yang di dalam Kristus itu Roh Kudus sudah diberikan bagi dia. Itu berarti karunia juga diberikan. Karunia Roh Kudus sudah juga diberikan kepada dia. Termasuk karunia pelayanan, saudara. Maka saya bersyukur jika minggu depan ada pelatihan persiapan penatalayan. Mari saudara, di tahun 2024 Jemaat GRI Cikarang semakin dibangunkan di dalam semangat pelayanan bagi Kristus. Karena itu mari saudara, di tahun 2024 kita terus merenungkan hidup kita. Berapa lama sih kita akan hidup? Kita tidak tahu. Tapi biarlah waktu tersisa kita pakai seperti Hana, hidup yang bermakna. Bapak Ibu sekalian, maka Hana terus bergiat mengabarkan Injil. Semua orang yang dia jumpai itu dia kabarkan Injil, saudara. Saya teringat tahun 2010 awal saya datang ke GRI Cikarang, menjumpai istri saya yang pelayanan di sini, Vikaris Oktavina Toding, dulu 3 tahun pelayanan di GRI Cikarang, dari tahun 2007 sampai 2010. Saya awal datang ke sini dan pertama kali saya diajak pergi PI door to door, saudara. Wah, ini satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak punya sama sekali hasrat dan pikiran tentang pengabaran Injil. Tapi Ibu Oktavina Toding ajak remaja,
Saya diajak, kita berpencar, kita pergi ke perumahan mana, saya sudah lupa itu, di belakang tante di mana. Masuk ke rumah-rumah, mengabarkan Injil, bagi-bagi traktat. Kadang-kadang saya harus mengabarkan Injil di luar pagar, saudara, karena tidak boleh masuk. Ya udahlah Mbak, saya dari sini saja ya berbicara Mbak ya. Tuhan Yesus mengasihi Mbak, dan banyak sekali hal yang pengalaman yang saya tidak bisa lupakan, Bapak Ibu. Di GRI Cikarang inilah saya pertama kali terjun di dalam ladang pengkabaran Injil, PI pribadi ke rumah-rumah begitu ya. Tetapi itulah rencana Tuhan. Setelah itu 2010 pertengahan saya masuk STT. Puji Tuhan saudara. Jadi rencana Tuhan itu semua ada, dan kita tidak tahu Tuhan akan pakai kita sesuai porsi kita masing-masing. Tuhan akan pakai kita sesuai takaran kita masing-masing. Dan ingatlah, setiap anggota jemaat, setiap gereja Tuhan ada karunia Roh Kudus. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita hanya menjadi penonton saja datang ke gereja ini. Kita bukan hanya datang untuk menggenapi kursi-kursi ini, tapi kita harus ingat, kita adalah bagian dari gereja ini. Kita harus sama-sama memikirkan perkembangan gereja ini bagi kemuliaan Allah. Karena itu di tahun 2024, mari kita semakin giat untuk mengabarkan Injil. Mari kita semakin giat menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita semakin giat di dalam pelayanan. Dan hal yang paling mendasar, bagaimana kita juga semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Saya meminjam kalimat pendeta Stephen Tong yang mengatakan, tuntutlah kualitas iman. Itu berarti apa saudara? Saudara dan saya dituntut untuk terus bertumbuh di dalam kualitas iman yang benar. Karena itu Bapak Ibu, mari membangun relasi dengan Kristus dan firman-Nya setiap hari. Kita bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh mengenal Kristus dan kebenarannya. Itulah yang terus mendasari kita bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Mari kita memberi diri untuk dipakai melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari waktu yang masih ada ini kita pakai untuk hidup bermakna. Hidup yang bermakna itu memiliki pengharapan. Hidup yang bermakna itu memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Hidup yang bermakna itu adalah bagaimana kita terus berdekat kepada Tuhan dan memberi diri kita melayani Tuhan, memuliakan namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan memakai setiap kita sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga pada waktu Kristus datang kembali, kita siap dan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam perjamuan anak domba Allah, menikmati sukacita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pagi ini kami kembali boleh diingatkan Tuhan akan bagaimana hidup yang bermakna. Kami tidak mau Tuhan iman kami didefinisikan oleh dunia ini. Kami tidak mau Tuhan hidup kami dipimpin dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip dunia. Tetapi kami rindu Tuhan di tahun 2024 ini, hidup kami boleh dipimpin sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami telah belajar dari kehidupan kerohanian Hana, bagaimana ia memiliki pengharapan yang besar, dan ia telah bertemu dengan pengharapan itu, yaitu Kristus, Mesias yang sudah datang itu. Biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, kami juga tetap memiliki pengharapan bahwa di kota Cikarang ini banyak umat-Mu di kota ini. Banyak jiwa-jiwa yang harus kami jangkau untuk kemuliaan-Mu. Banyak orang-orang yang masih tersesat di dalam kebenaran-kebenaran palsu dunia ini. Tapi biarlah Engkau memakai gereja ini Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Tama, Vikaris Peter, Vikaris Jeko, para pengurus-pengurus gereja, dan seluruh jemaat GRI Cikarang. Tuhan, pakailah mereka untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, memperkembangkan pekerjaan Tuhan di kota Cikarang dan sekitarnya ini. Tuhan, biarlah Engkau membangunkan kerohanian dan semangat pelayanan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan GRI Cikarang ini, dan biarlah rencana-Mu semakin tergenapkan melalui gereja ini. Kemuliaan-Mu semakin dinyatakan melalui gereja ini. Kristus semakin ditinggikan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau juga memberikan kami hasrat untuk terus berdekat kepada Tuhan di tahun ini, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman yang benar dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.